Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Rahmawati, Stambuk F1D2 19.039. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan judul Penggunaan Bakteri Lactobacillus casei dalam pembuatan minuman probiotik dari kulit nanas atau Ananas chomosus. Nanas atau Ananas chomosus. Buah nanas merupakan salah satu buah yang memiliki angka produksi yang cukup tinggi di negeri ini. Buah nanas apabila dikonsumsi ataupun diolah dalam bentuk segar akan menghasilkan limbah padat yang cukup banyak. Selama ini, limbah dari pengolahan buah nanas yang berupa kulit nanas hanya dibuang begitu saja. Padahal, dari kulit nanas dapat dibuat produk olahan yang bernilai ekonomis. Salah satu produk yang dapat dibuat dari kulit nanas adalah minuman probiotik. Bakteri Lactobacillus casei. Bakteri Lactobacillus casei merupakan kelompok dari bakteri asam laktat yang bersifat probiotik dan memiliki ukuran antara 0,7 sampai 1,1 kali 2,0 sampai 4,0 mikrometer. Bakteri ini bersifat fakultatif heterofermentatif, mampu hidup pada pH rendah, termasuk gram positif, tidak berspora, anaerob, tidak motil, bentuk batang rantai pendek. Metodologi. Metode persiapan sari kulit nanas adalah dengan cara kulit nanas dicuci bersih kemudian ditimbang sebanyak 150 gram. Lalu dimasukkan ke dalam alat penghancur dan ditambahkan air 450 ml. Perbandingan kulit nanas dan air sebanyak 1:3. Setelah itu, dihancurkan menggunakan blender lalu disaring. Sari kulit nanas yang telah disaring dimasukkan ke dalam 4 Erlenmeyer masing-masing sebanyak 100 ml untuk setiap satu perlakuan dan satu ulangan. Kemudian ditambahkan sukrosa sesuai perlakuan dan diaduk hingga merata seluruhnya. Lalu disterilkan pada suhu 110 derajat Celcius selama 10 menit. Sari kulit nanas yang sudah disterilkan kemudian didinginkan hingga mencapai suhu 43-45 derajat Celcius dan ditambahkan starter Lactobacillus casei subs casei R68 sebanyak 5% dari volume sari kulit nanas yang digunakan. Lalu difermentasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Baik, selanjutnya hasil penelitian. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai pH minuman probiotik sari kulit nanas yang dihasilkan berbeda, tidak nyata, untuk semua perlakuan. Hal ini mungkin disebabkan oleh pH awal yang rendah yang dimiliki sari kulit nanas. Nilai pH awal sebesar 4,74, termasuk pH yang cukup rendah dalam pembuatan minuman probiotik sebelum difermentasi. Total bakteri asam laktat minuman probiotik sari kulit nanas. Data tabel 2 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi sukrosa yang ditambahkan ke dalam sari kulit nanas sebelum difermentasi, maka total bakteri asam laktat semakin meningkat. Peningkatan total bakteri ini terjadi karena sukrosa merupakan salah satu jenis gula yang dapat dimetabolisme oleh bakteri asam laktat menjadi asam laktat selama proses fermentasi berlangsung. Total padatan minuman probiotik sari kulit nanas. Total padatan menggambarkan jumlah padatan yang terdapat pada minuman probiotik sari kulit nanas. Berdasarkan data tabel 3 menunjukkan bahwa meningkatnya penambahan konsentrasi sukrosa, maka total padatan juga akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena sukrosa merupakan salah satu padatan terlarut yang dapat meningkatkan nilai total padatan. Penilaian sensori terhadap warna minuman probiotik. Berdasarkan data tabel 4 menunjukkan bahwa warna minuman probiotik berbeda, tidak nyata untuk semua perlakuan baik secara hedonik maupun secara deskriptif. Hasil uji hedonik yang dilakukan penulis memberikan penilaian 3,37 sampai 3,47. Selanjutnya, penilaian sensori terhadap aroma minuman probiotik. Berdasarkan hasil uji hedonik pada tabel 5 atau tabel di samping ini menunjukkan bahwa
panelis menyukai aroma minuman probiotik sari kulit nanas yang dihasilkan dan didukung dengan data penilaian secara deskriptif yang menunjukkan bahwa minuman probiotik yang dihasilkan beraroma nanas. Penilaian sensori terhadap rasa minuman probiotik. Rasa merupakan sensasi yang terbentuk dari hasil perpaduan bahan penyusun dan komposisi suatu produk makanan dan minuman yang ditangkap oleh indera pengecap. Berdasarkan data hasil uji hedonik pada tabel 6 menunjukkan bahwa panelis memberikan penilaian 2,83 sampai 3,67 terhadap atribut rasa minuman probiotik sari kulit nanas. Penilaian keseluruhan minuman probiotik sari kulit nanas. Berdasarkan data tabel 7 menunjukkan bahwa perlakuan dengan penambahan sukrosa lebih disukai panelis dibandingkan tanpa penambahan sukrosa. Secara keseluruhan, minuman probiotik sari kulit nanas yang dihasilkan disukai hingga dengan mencapai skor 3,03 sampai 3,67. Sedangkan minuman probiotik dengan penambahan sukrosa disukai oleh panelis dengan perlakuan S2K2, S3K3, dan S4K4. Berdasarkan hasil materi yang telah saya presentasikan, dapat disimpulkan bahwa variasi penambahan sukrosa dalam pembuatan minuman probiotik sari kulit nanas memberikan pengaruh yang nyata terhadap total bakteri asam laktat, total padatan, penilaian sensori terhadap atribut rasa secara hedonik, dan penilaian keseluruhan, namun memberikan pengaruh tidak nyata terhadap nilai pH. Baik, itulah hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.